Hai guys, balik lagi sama aku Naja. Hari ini aku mau survei tentang gimana sih pengetahuan anak-anak kampus tentang SPT. Yuk ikut aku. Nah, so ada orang nih guys, yuk kita tanya-tanya. Hai kak, boleh aku tanya-tanya dikit nggak? Oke boleh. Dengan kak siapa? Kak Puji. Kak Martini. Oke, Kak Martini, tahu nggak sih SPT itu apa? SPT itu kayak laporan pajak yang dilaporkan oleh pengusaha atau karyawan. Nah, SPT itu kan singkat dari surat pemberitahuan. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan penghasilan pajak, objek pajak dan bukan pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan tata perundang-undangan. Nah, SPT ini ada dua, ada SPT masa itu yang dilaporkan setiap berakhirnya suatu masa pajak, dan ada SPT tahunan di mana ini tuh dilaporkan setiap berakhirnya suatu tahun pajak atau bagian pajak. Tahu nggak sih kak, SPT itu masa pelaporan terakhirnya kapan? SPT masa itu terakhir dilaporkan itu tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu terakhir pada tanggal 31 Maret, wajib pajak badan itu terakhir pada tanggal 30 April. Kalau buat wajib pajaknya nih, siapa aja sih kira-kira yang bisa ngelaporin SPT? Mungkin orang-orang yang sudah memiliki penghasilan yang kayak usaha atau karyawan. Untuk SPT itu diwajibkan untuk dilaporkan untuk setiap orang yang memiliki NPWP, jadi baik itu pengusaha, pekerja lepas, ataupun pegawai itu wajib melaporkan SPT. Aduh, gimana nih? Aku nggak tahu cara lapor SPT. Gimana ya? Oh iya, aku ada ide. Aku bakal ke konsul pajak. Selamat siang Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau lapor SPT, tapi saya nggak tahu gimana cara lapor SPT. Setahu saya ya, kalau lapor SPT itu saat ini bisa melalui situs online. Nah, tapi saya takut salah info. Bisa dibantu nggak ya, Bu? Tenang saja Bu, sebenarnya melaporkan SPT itu tidak sesuai yang dibayangkan loh. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa formulir SPT itu ada 3 macam. SPT 1770, 1770S, dan 1770SS. Untuk formulir SPT 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian untuk formulir SPT 1770S diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bersumber dari 2 pemberi kerja dan penghasilannya itu di atas 60 juta. Dan untuk formulir SPT 1770SS diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bersumber dari 1 pemberi kerja dan penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, sebelumnya Ibu memiliki penghasilan dari mana saja ya? Oh begitu ya Bu. Saya saat ini memperoleh penghasilan itu hanya dari 1 pemberi kerja. Jadi selama 1 tahun saya memperoleh penghasilan sejumlah 24 juta tepat. Baik, berarti formulir SPT yang dipilih adalah formulir SPT 1770SS. Untuk langkah-langkahnya, mari saya bantu. Hal yang pertama harus dipersiapkan adalah bukti potong dari perusahaan tempat kamu bekerja. Perangkat yang digunakan bisa laptop, tab, ataupun smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Isikan nomor pokok wajib pajak dan password serta kode keamanan, dan tekan login. Kamu akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan, klik pada tab lapor, klik ikon e-filing, kemudian klik buat SPT. Kamu akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status kamu. Jika data yang diisikan sudah benar, maka akan muncul tombol SPT 1770SS. Tahapan pertama pada pengisian SPT adalah isi data formulir, isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika kamu menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah kamu laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan iya. Jika tidak, kamu dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
sistem secara otomatis akan menghitung pajak kamu. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan kamu. Maka kamu akan mengetahui status SPT kamu apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jika pemberi kerja memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8, dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju jika data yang diisikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT kamu akan terekam pada sistem DJP. Kamu akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa kamu telah melaporkan SPT. Wah, ternyata lapor SPT itu gak sesuai yang saya bayangkan ya. Saya kira bakal sulit dikatakan orang-orang, Ibu. Baik, Bu, kalau begitu, terima kasih Bu sudah dibantu. Iya Bu, sama-sama senang bisa membantu. Guys, jangan sampai lupa lapor SPT ya. Karena kalau kita lupa lapor SPT, kita kena sanksi loh. Apaan tuh? Jadi, kalau kita kena sanksi SPT ke orang pribadi, kita dikenakan sebesar 100.000. Sementara untuk SPT PPh badan, kita dikenakan sanksi sebesar 1 juta. SPT masalah lainnya sebesar 100.000, serta SPT masalah PN kita dikenakan sanksi sebesar 500.000. Rugi ya.